Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari FRI 101 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu mengenai pengembangan sistem penilaian kinerja 360 berbasis akhlak PT Energi Nusantara. Boleh dilanjut? Oke, sebelum masuk ke presentasi, eh, terlebih dahulu kita memperkenalkan diri. Pertama ada saya sendiri, Muhammad Fadil Saladin, terus teman saya, Asmalia Tasbita Purnaman, dan Frisinanda Arvetalia. Boleh dilanjut? Jadi, oke. Sebelum masuk pada bab 5 ini, jadi di bab 5 ini kami membahas tentang interface design atau perancangan tampilan sistem. Tujuannya itu merancang eh, tujuan dari perancangan ini itu memastikan sistem penilaian 360 dapat digunakan dengan mudah oleh seluruh pengguna, yaitu seperti admin HR, terus karyawan, atasan, dan manajemen. Boleh dilanjut? Oke, selanjutnya ini ada interface arsitektur. Jadi di interface arsitektur ini itu merupakan rancangan struktur halaman dan navigasi sistem yang menunjukkan hubungan antar halaman berdasarkan role pengguna. Kenapa harus ada interface arsitektur ini? Jadi pengguna itu harus memiliki kebutuhan pengguna itu kan memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, sistem dirancang menggunakan role based access sehingga setiap pengguna hanya dapat mengakses fitur sesuai dengan tugasnya. Boleh dilanjut? Oke, di sini ada low fidelity prototype, yang dimana low fidelity prototype itu merupakan rancangan awal tampilan sistem yang masih sederhana dan berfungsi untuk menggambarkan struktur halaman serta alur navigasi sebelum dilakukannya desain yang lebih detail. Tujuannya, tahap ini itu dilakukan untuk memastikan kebutuhan pengguna sudah sesuai sebelum masuk ke tahap desain akhir. Dengan demikian, perubahan dapat dilakukan lebih cepat dan lebih murah. Dan ini sebagai contoh-contohnya boleh dilihat. Oke, stop. Selanjutnya ada high fidelity prototype. Jadi di high fidelity prototype ini itu merupakan rancangan tampilan yang sudah menyerupai sistem sebenarnya karena telah dilengkapi desain visual, menu navigasi, tombol, serta interaksi pengguna. Jadi tujuannya itu memberikan gambaran nyata mengenai bagaimana sistem yang akan digunakan ketika sudah selesai dikembangkan. Ini sebagai contoh-contoh dari high fidelity prototype. Boleh dilanjutkan ke rekan saya. Baik, pada bab 6 ini kami membahas mengenai tahap pengujian sistem yang bertujuan untuk memastikan seluruh fitur berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna dan business requirement yang telah ditetapkan. Boleh di next. Nah, yang tahap pertama itu adalah penyusunan testing plan. Pada tahap ini, kami menentukan berbagai aturan validasi input untuk setiap fitur sistem seperti login, data karyawan, periode penilaian, form penilaian akhlak, gap analysis reporting, dan manajemen user. Nah, sebagai contoh, email dan password wajib diisi saat login, NIK karyawan harus unik, tanggal mulai periode harus lebih kecil dari tanggal selesai, serta seluruh indikator penilaian wajib diisi sebelum data dapat disimpan. Nah, validasi ini bertujuan untuk memastikan atau meminimalkan kesalahan input dan memastikan kualitas data yang tersimpan dalam sistem. Nah, selain validasi input, kami juga menyusun skenario pengujian untuk setiap fungsi utama sistem. Boleh di next? Oke, pada slide ini ditampilkan daftar test case yang digunakan sebagai acuan pengujian sistem. Pengujian ini dilakukan pada seluruh fitur utama, mulai dari login, pengelolaan data karyawan, pengelolaan periode penilaian, pengisian form penilaian akhlak, monitoring progress, notifikasi dan reminder, perhitungan nilai otomatis, dashboard analitik, gap analysis, histori penilaian, reporting, audit trail, hingga logout. Setiap test case ini memiliki expected result yang akan digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan pada tahap pengujian. Setelah seluruh skenario pengujian ditentukan, tahap berikutnya adalah pelaksanaan sistem testing menggunakan metode black box testing. Boleh di next? Nah, pada black box testing ini merupakan metode pengujian yang berfokus pada fungsi sistem berdasarkan input dan output yang dihasilkan tanpa melihat kode program di dalamnya. Pada tahap ini dilakukan pengujian terhadap berbagai fitur utama sistem. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem ini berhasil menjalankan fungsi login, pengelolaan otomatis
pengelolaan data karyawan, monitoring progress, notifikasi dan reminder, perhitungan nilai otomatis, dashboard analytics, serta gap analysis yang sesuai dengan expected result yang telah ditetapkan. Nah, seluruh fitur yang pada slide ini memperoleh status pass atau lolos. Nah, selanjutnya merupakan lanjutan hasil pengujian pada fitur-fitur lainnya. Boleh di next. Nah, eh, Nah, pada pengujian lanjutan dilakukan pengujian terhadap fitur reporting, audit trail, histori penilaian, manajemen periode penilaian, form penilaian akhlak, dan juga logout. Nah, hasil pengujian ini dapat apa indikatornya lolos. Berarti sudah pada eh, lolos tahap-tahap testing. Nah, boleh lanjut ke bab selanjutnya itu membahas rencana implementasi sistem yang telah dirancang dan diuji sebelumnya. Boleh di next. Nah, pada tahap implementasi ini dimulai dari sistem preparation yang mencakup finalisasi pengembangan sistem, konfigurasi database dan server, serta integrasi dengan HRIS perusahaan. Selanjutnya dilakukan sistem testing dan user acceptance testing untuk memastikan sistem ini siap digunakan oleh pengguna. Tahap berikutnya adalah data migration dan synchronization, yaitu proses memindahkan dan menyelaraskan data karyawan dari HRIS ke sistem yang baru. Kemudian dilakukan user training agar seluruh stakeholder memahami penggunaan sistem. Sebelum diterapkan secara penuh, sistem akan melalui pilot implementation untuk memperoleh evaluasi dari pengguna, kemudian dilanjutkan dengan full system deployment. Setelah sistem digunakan, sistem dilakukan mentoring dan support serta post implementation evaluation untuk memastikan sistem itu berjalan optimal dan dapat terus dikembangkan di masa mendatang. Dengan tahapan implementasi yang terstruktur ini, sistem diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses penilaian kinerja 360 berbasis akhlak di PT Energi Nusantara. Nah, selanjutnya boleh dilanjutkan oleh teman saya. Oke, pada bab 8, kita akan menampilkan source code yang digunakan untuk menampilkan display layar pada tampilan website. Sebelumnya, source code ini sudah dibuat per subsection, di mana menampilkan assessment page, login page, dan lain-lainnya. Dan tiap usernya menampilkan beda-beda result, dashboard, dan juga beberapa fitur yang bersifat diferensial dari yang lainnya. Nah, boleh untuk contoh-contohnya. Oke, selanjutnya. Oke, di sini terdapat 4 user, HR admin, eksekutif, terus ada juga employee dan juga manajemen. Oke, di sini masih tampilan-tampilan source code. Oke, selanjutnya kami akan mendemonstrasikan website yang telah kami coba rancang dan buat demonya. Oke, sebelumnya di sini saya akan menuliskan username dan juga atau nick karyawan. Oke, coba di enter. Ah, salah. Karena harusnya ptrg.co.id. Nah, jadinya benar. Oke, itu untuk sekedar validation dari login. Di sini kita masuk ke dalam dashboard HR admin atau tampilan HR admin, di mana menampilkan dashboard dengan analitik, assessment completion, dan lain-lainnya. Selanjutnya employee management ya, di mana HR admin ini bisa menambahkan data employee. Boleh ditambahin? Oke, kita tulis namanya eh, bebas. Terus kita harus isi semuanya untuk dia langsung terdaftar. Oke, get employee. Nah, di situ terdapat contoh. Lalu selanjutnya, kita lanjut ke evaluation period. Kita coba juga membuat create period dari question-question yang baru. Misalnya Q7, ya kita juga set date startnya buat start dan end-nya. Oke, selanjutnya create period. Oke, sudah tampil di layar. Selanjutnya ada akhlak parameter. Di sini sebenarnya menampilkan tentang parameter-parameter penilaian akhlak saja. Bisa kita edit juga menyesuaikan dengan fleksibilitas dari website itu sendiri. Selanjutnya ada evaluator assignment, di mana ini boleh dilihat di view. Oke, ini menampilkan hasil-hasil penilaian. Nah, selanjutnya assessment monitoring. Assessment monitoring itu menampilkan siapa aja yang sudah menilai. Ini juga bisa di-view tentang detail-detailnya. Terus, habis itu selanjutnya terdapat anomali review. Anomali review nih untuk memvalidasi apakah nilai yang dilakukan sudah sesuai atau belum, apakah
pembobotan sudah benar seperti itu. Selanjutnya results. Result itu hasil-hasil penilaian dari setiap karyawan. Selanjutnya analytics, di sini menampilkan statistik-statistik tentang penilaian. Audit trail, di sini menampilkan aktivitas-aktivitas atau kegiatan yang dilakukan pada server. Selanjutnya di reports, ini kita juga bisa download reportsnya menjadi file CSV. Selanjutnya ada profile, di sini kita bisa ganti full name, change password, dan lain-lain. Selanjutnya sign out, kita coba masuk ke sabar manager, di mana di sini saya menampilkan quick demo akses yang sebenarnya tidak akan ditampilkan jika website berhasil di launch, karena ini hanya untuk testing saja. Lalu manager, di manager ini terdapat dashboard. Di sini bisa approve itu pending approval itu buat assignment-assignmentnya yang telah ditawarkan. Selanjutnya ada evaluator approval. Nah, tadi dashboardnya itu menampilkan evaluator approval ini. Selanjutnya assessment task. Oke, ini di mana kita mulai start assessment. Selanjutnya team results. Team results ini menampilkan individual-individual karyawan dengan nilainya masing-masing. Selanjutnya boleh sign out lagi, profile masih sama isinya seperti yang sebelumnya. Selanjutnya ada employee. Employee itu terdapat dashboard juga. Terus ada di dashboard terdapat pending task dan reminder dan lain-lainnya. Ada notifikasi juga di kanan atas. Itu terdapat assessment-assessment atau kegiatan yang telah dilakukan atau harus dilakukan oleh user. Selanjutnya ada assessment test. Ini kita akan mencoba untuk mengerjakan salah satu. Boleh yang contohnya. Yang bawah, paling bawah. Nah, ini contoh sih self-assessment-nya. Kita tulis. Ini adalah soal kuis yang telah kita buat dari sebelumnya. Dari HR admin. Ini pertanyaan disesuaikan berbasis pada case akhlak, bukan harmonis, kolaboratif, loyal, reaktif. Oke, di sini penilaian. Lalu kita bisa submit assessment-nya. Oke, maka contoh telah berhasil complete. Selanjutnya, self-assessment juga sama untuk menilai diri kita pribadi. Terus my results. Di my results ini adalah penilaian orang-orang terhadap kita, dan ini hasil setelah pembobotan dan juga evaluation score results-nya. Selanjutnya, assessment history adalah hal yang baru saja kita kerjakan. Lalu sign out. Sign out kita beralih ke selanjutnya manajemen. Manajemen itu terdapat executive dashboard. Di sini menampilkan banyak statistik-statistik dan juga akumulasi-akumulasi yang penting. Selanjutnya analytics. Di analytics itu terdapat statistik lagi, di mana di sini terdapat juga employee ranking, departemen ranking, dan juga yang lain-lain. Lalu terdapat talent mapping. Talent mapping ini di sini kurang lebih sama. Pengembangannya, evaluation score-nya juga dibentuk dalam data statistik. Selanjutnya ada IDP. Nah, individual development plan ini di mana adalah rancangan-rancangan atau solusi-solusi training yang harus dilakukan ke beberapa staff untuk memaksimalisasi score evaluation yang telah mereka dapat. Ini terdapat juga gap analysis dari current dan juga targetnya setelah melakukan training programs. Selanjutnya, lalu reports sama profile, dan juga terakhir di sini ada fitur sign out. Mungkin sebenarnya sekian dari demonstrasi website yang telah kami lakukan. Setiap fitur website telah disesuaikan dengan rancangan awal yang terletak pada laporan bab 1-4. Lalu juga untuk bagian akhlaknya juga sudah disesuaikan dengan soal-soal from assessment yang telah dicantumkan pada display website. Mungkin sekian dari kami. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Terima kasih telah memperhatikan dan mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.